Halo sahabat jiwa, apa kabar kalian semua? Sehat-sehat ya? Hari ini aku ingin membacakan readingan tentang Libra. Tanda-tanda besar ini tidak bisa diabaikan. Oh iya, seperti biasa aku ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya timeless ya. Jadi kapan saja kamu menonton readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untuk kamu. Energi bisa terbolak-balik, vice versa. Dan untuk kamu yang ingin melakukan personal reading, bisa langsung kirim pesan ke nomor yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Di kartu pertama kamu mendapatkan kartu Queen of Cups, di kartu kedua kamu mendapatkan kartu Ace of Wands, dan di kartu yang terakhir kamu mendapatkan kartu Ace of Pentacles. Jangan abaikan perasaan dan intuisi kamu. Seringkali dalam hidup, kita terbawa oleh arus rutinitas dan tuntutan yang terus-menerus menuntut perhatian kita, hingga akhirnya mengabaikan bisikan lembut dari hati dan intuisi. Namun, intuisi adalah kekuatan yang sangat berharga, yang telah berkembang dari pengalaman hidup, ketajaman pengamatan, serta naluri alami. Ini adalah sesuatu yang seringkali memberi kita petunjuk tentang apa yang benar dan apa yang salah sebelum kita sepenuhnya memahami situasinya secara logis. Intuisi bisa muncul dalam bentuk perasaan yang samar namun kuat, sebuah dorongan di perut, desiran di hati, atau bahkan rasa tidak nyaman yang tidak bisa dijelaskan. Intuisi ini tidak hanya berfungsi sebagai peringatan dini dalam situasi berisiko, tetapi juga seringkali menjadi pemandu dalam membuat keputusan besar. Meskipun keputusan yang baik biasanya melibatkan analisis rasional dan pemikiran mendalam, intuisi juga harus diakui sebagai bagian penting dari proses ini. Intuisi bisa menunjukkan jalan yang mungkin tidak akan kamu pilih berdasarkan logika saja. Ada kalanya kamu merasakan kecemasan, seolah-olah ada sesuatu yang tidak sejalan, bahkan ketika segala sesuatu tampaknya berjalan lancar. Dalam momen-momen ini, dengarkan suara hatimu. Ia seringkali tahu apa yang benar jauh sebelum pikiran rasionalmu menyadarinya. Banyak orang yang mengabaikan perasaan ini karena takut dianggap irasional, padahal kenyataannya, intuisi seringkali berdasarkan pada akumulasi pengalaman yang tak terucapkan dan tidak disadari. Mungkin pengalaman masa lalu, interaksi, atau pengamatan telah memicu intuisi ini, meski kamu belum menyadarinya. Mengabaikan intuisi bisa membuat kita terjebak dalam situasi yang sebenarnya bisa kita hindari. Sebaliknya, dengan belajar untuk lebih mendengarkan dan menghargai intuisi, kamu akan lebih sering menemukan keputusan yang tepat dan selaras dengan nilai-nilai pribadi kamu. Lebih jauh lagi, mendengarkan intuisi juga membuka jalan bagi pengembangan kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Ini membantu kamu menjadi lebih sadar akan apa yang terjadi di dalam dirimu, tetapi juga terhadap orang lain. Misalnya, dalam hubungan personal, intuisi bisa memberi petunjuk apakah seseorang benar-benar tulus atau memiliki niat yang tersembunyi. Di lingkungan profesional, intuisi bisa memberi firasat tentang peluang baru atau memberi peringatan tentang tantangan yang mungkin muncul. Intuisi juga penting untuk pertumbuhan spiritual dan emosional. Ketika kamu merasakan dorongan kuat untuk memulai sesuatu yang baru, mengejar mimpi, atau menjauh dari situasi yang tidak sehat, jangan ragu untuk mengikutinya. Belajarlah untuk mengenali dan membedakan antara rasa takut alami dan intuisi yang sebenarnya. Keduanya seringkali saling terkait, tetapi intuisi biasanya muncul dengan ketenangan yang halus, sedangkan rasa takut seringkali disertai oleh kecemasan berlebihan. Ketika kamu mulai mempercayai dan mengasah intuisi, kamu akan merasakan peningkatan dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil dengan intuisi yang sejalan dengan logika seringkali lebih memuaskan dan berjangka panjang. Intuisi bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, melainkan adalah produk dari pemahaman yang mendalam terhadap situasi dan hubungan. Dengan mengasahnya, kamu akan semakin merasa terhubung dengan dunia di sekitarmu. Perhatikan juga tanda-tanda kelelahan fisik dan stres. Dalam kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan, kita seringkali terjebak dalam siklus tanpa akhir dari tuntutan pekerjaan, tanggung jawab keluarga, dan kewajiban sosial. Semua ini bisa menguras energi fisik dan mental, dan jika tidak diatasi, bisa berdampak serius pada kesehatan kita. Tubuh manusia memiliki cara untuk memberi sinyal ketika ia mulai kelelahan. Sinyal ini bisa berupa hal sederhana seperti sulit tidur, lelah sepanjang waktu, kehilangan nafsu makan,
atau bahkan munculnya penyakit fisik seperti migrain atau sakit kepala yang tak kunjung hilang. Mengabaikan tanda-tanda ini dapat menyebabkan kelelahan, suatu kondisi di mana kamu merasa tidak berdaya, tidak termotivasi, dan benar-benar kehabisan energi. Kondisi ini bisa membuatmu merasa terasing dari pekerjaan dan tanggung jawab sehari-hari. Ketika tubuhmu memberitahu bahwa ia sudah mencapai batas, inilah waktunya untuk memperhatikan dan beristirahat. Burnout tidak hanya berdampak pada kesejahteraan fisik, tetapi juga pada kesehatan mental. Kamu bisa mulai merasa depresi, cemas, atau kehilangan minat terhadap hal-hal yang sebelumnya kamu nikmati. Cara terbaik untuk mengatasi kelelahan dan stres adalah dengan mengenali dan menghormati batasan diri. Jangan memaksakan diri untuk terus bekerja ketika tubuhmu sudah lelah. Luangkan waktu untuk istirahat yang cukup. Tidur adalah salah satu cara paling efektif untuk memulihkan tubuh dan pikiran. Kurangnya tidur bisa menyebabkan peningkatan tingkat stres dan mempengaruhi produktivitas. Pastikan kamu mendapatkan waktu istirahat yang cukup setiap malam, dan jika perlu, buatlah rutinitas tidur yang konsisten untuk membantu tubuhmu beradaptasi. Olahraga juga merupakan cara yang efektif untuk mengatasi stres dan meningkatkan kesehatan fisik. Bahkan dengan aktivitas ringan seperti berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kamu bisa merasa lebih segar dan bugar. Olahraga membantu tubuh melepaskan endorfin, zat kimia yang dikenal sebagai hormon kebahagiaan, yang bisa membantu meredakan stres dan meningkatkan suasana hati. Selain itu, berolahraga secara teratur juga membantu meningkatkan energi dan fokus, sehingga kamu bisa lebih produktif dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Namun, kesejahteraan fisik bukanlah satu-satunya hal yang perlu diperhatikan. Kesejahteraan mental juga sangat penting. Meditasi, yoga, atau bahkan sekadar duduk diam dan merenung selama beberapa menit setiap hari bisa membantu mengurangi stres dan kecemasan. Teknik-teknik relaksasi ini membantu menenangkan pikiran dan memberi ruang bagi dirimu untuk bernapas dalam situasi yang penuh tekanan. Banyak orang yang meremehkan kekuatan meditasi dan latihan pernapasan. Padahal teknik ini telah terbukti efektif dalam mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental. Selain itu, jangan takut untuk meminta bantuan jika kamu merasa terlalu terbebani. Banyak dari kita yang merasa bahwa meminta bantuan adalah tanda kelemahan. Tetapi sebenarnya itu adalah tanda kekuatan. Mengakui bahwa kamu membutuhkan dukungan adalah langkah pertama menuju pemulihan. Bicarakan perasaanmu dengan seseorang yang bisa dipercaya, apakah itu teman, anggota keluarga, atau bahkan seorang profesional. Dukungan dari orang lain bisa menjadi sumber kekuatan besar dalam mengatasi stres dan kelelahan. Seringkali dalam hidup, kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang dapat mengubah arah hidup kita. Kesempatan baru mungkin muncul dalam berbagai bentuk, tawaran pekerjaan yang menarik, peluang untuk belajar keterampilan baru, atau bahkan hubungan yang bisa membawa perubahan besar dalam hidupmu. Namun, meskipun kesempatan ini tampak menarik, kita seringkali merasa ragu atau takut untuk mengambil langkah besar. Rasa takut gagal, ketidakpastian, atau bahkan kenyamanan dalam situasi saat ini seringkali menjadi penghalang terbesar yang menghentikan kita dari mengejar peluang baru. Namun, dalam menghadapi kesempatan-kesempatan ini, kamu perlu menyadari bahwa pertumbuhan sejati hanya terjadi ketika kita berani melangkah keluar dari zona nyaman. Memang benar bahwa ada risiko dalam mengambil langkah besar, tetapi di balik risiko tersebut terdapat potensi besar untuk kemajuan. Kesempatan yang muncul dalam hidupmu mungkin hanya datang sekali, dan jika kamu terlalu lama menunda atau ragu, kesempatan itu bisa hilang selamanya. Jangan biarkan rasa takut menghentikanmu dari mengejar apa yang benar-benar kamu inginkan. Salah satu cara untuk menghadapi ketakutan ini adalah dengan memecah peluang besar menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dikelola. Daripada memikirkan keseluruhan tantangan di depanmu, fokuslah pada langkah pertama yang bisa kamu ambil. Setiap langkah kecil akan membawa kamu lebih dekat ke tujuanmu dan membantu membangun kepercayaan diri. Ingat, tidak ada perjalanan besar yang dimulai dengan lompatan besar sekaligus. Setiap perubahan positif dalam hidupmu dimulai dengan keputusan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Selain itu,
Jangan takut untuk membuat kesalahan di sepanjang jalan. Setiap kesalahan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Orang-orang yang sukses tidak mencapai kesuksesan tanpa pernah gagal. Mereka yang paling berhasil adalah mereka yang belajar dari kegagalan mereka dan terus maju. Jika kamu mengalami hambatan atau tantangan, jangan menyerah. Sebaliknya, gunakan pengalaman tersebut untuk memperbaiki strategi dan melangkah maju dengan lebih bijak. Ketika kamu menghadapi keputusan besar, penting juga untuk mendengarkan intuisi dan hati nurani. Meskipun analisis logis sangat penting, terkadang perasaan intuitif bisa memberi petunjuk tentang apa yang sebenarnya kamu inginkan. Jika suatu peluang membuat hatimu berdebar dan semangatmu menyala, kemungkinan besar itu adalah tanda bahwa peluang tersebut benar-benar selaras dengan dirimu. Ambil langkah pertama, dan biarkan alam semesta bekerja dengan cara yang misterius untuk mendukung perjalananmu. Selain itu, kesuksesan tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Terkadang, ketika kita mengambil risiko dan mengejar sesuatu yang baru, hasilnya mungkin berbeda dari yang kita bayangkan. Namun, hal ini tidak berarti bahwa kamu telah gagal. Sebaliknya, itu bisa menjadi kesempatan untuk menemukan sesuatu yang bahkan lebih baik daripada yang kamu rencanakan sebelumnya. Dengan bersikap terbuka terhadap kemungkinan baru, kamu akan menemukan bahwa hidup ini penuh dengan kejutan yang indah dan tak terduga. Jadi, jangan takut untuk bermimpi besar dan mengambil risiko. Kesempatan besar dalam hidup jarang datang tanpa tantangan. Tetapi tantangan inilah yang membuat perjalanan menjadi berharga. Kamu tidak akan pernah tahu seberapa jauh kamu bisa melangkah jika kamu tidak berani mencoba. Buka dirimu untuk kesempatan baru. Percaya pada kemampuanmu dan lihatlah dunia terbuka dengan penuh kemungkinan. Mungkin dia atau kamu ada yang suka atau berkaitan dengan musik klasik, film horor, buku fiksi ilmiah, kopi hitam, olahraga yoga, pantai, laut, matahari terbenam, fotografi alam, seni lukis abstrak, hewan peliharaan, bunga mawar, aksesoris, jalan-jalan di hutan, teh hijau, film dokumenter, perhiasan, makanan pedas, mobil klasik, desain interior, kuliner lokal, hujan, pemandangan gunung, lagu-lagu akustik, dan sepatu sneakers. Mungkin dia atau kamu ada yang suka dengan warna merah, biru, kuning, hitam, ungu, hijau, coklat, abu-abu, putih, dan jingga. Mungkin dia atau kamu ada yang lahir di tanggal 3, 15, 29, 1, 12, 24, 7, 30, 21, 5, 16, 2, 27, 9, 23, 14, 31, 6, 17, 8, 19, 10, 25, 11, dan 28. Atau mungkin dia atau kamu ada yang lahir pada bulan April, Januari, Oktober, Juli, Februari, Mei, Desember, Juni, September, dan Maret. Bisa jadi dia memiliki shio tikus, harimau, naga, kambing, anjing, ular, ayam, kuda, kelinci, dan babi. Mungkin juga dia atau kamu ada yang memiliki nama dengan inisial huruf kilo, Yanti, Charlie, Eko, Sierra, Romeo, Queen, Papa, Oscar, November, Mama. 5. Alpha, Delta, Fanta, Hotel, Alpha, Gajah, Victoria, Indonesia, dan Udang. Mungkin akhir-akhir ini kamu sering melihat angka kembar yang berkaitan dengan angka 11, 22, 7, 4, 15, 18, 30, 21, 28, 9, 13, 17, 25, 12, 6, 14, 5, 19, 31, 23, 8, 20, 26, 1, dan 3, atau salah satu dari antara kalian berdua berzodiak Capricorn, Scorpio, Taurus, Leo, Virgo, Pisces, Sagittarius, Gemini, Aquarius, dan Cancer. Zodiak dan shio bisa apa saja ya? Selama readingan ini resonate dengan kamu, tidak menjadi masalah jika zodiak dan shio dia atau kamu tidak ada di dalam daftar yang aku sebutkan tadi. Oke, segitu saja readingan kita untuk kali ini. Semoga readingan ini bisa bermanfaat dan menjadi awal mula terjadinya banyak hal-hal baik di dalam kehidupan kamu. Oh iya, untuk kamu yang punya ide atau masukan untuk tema readingan kita selanjutnya,
Bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di readingan-readingan aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.